Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Pembacaan dari Efesus. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai, satu tubuh dan satu. Usahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dan semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mudah-mudahan saya tidak terlalu lama dalam pemilih ini, karena saya lihat mereka sudah tidak sabaran. Hanya melihat berdasar, tapi dalam hati siapa yang tahu. Nah, banyak atau cukup bimbingan atau persiapan khusus selama mereka mempersiapkan diri telah disampaikan. Mudah-mudahan juga masih ada yang sisa. Namun saya masih ingin menambahkan dan menekankan kembali tentang hakikat sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Saya ingin tanya kepada Wahyu, apa yang membuat kamu nekat berani memilih Grace untuk mau bersatu sebagai suami istri sepanjang hidupmu? Saling menyayangi. Saya tidak tahu bagaimana itu saling menyayangi. Seandainya ada yang lebih sayang di kemudian, ternyata saya salah pilih, dia lebih sayang. Ya, dia ingin mengambil. Grace, tidak ada kelaki-lakian. Banyak, tapi dia apa? Kenapa anda pantas? Oh, apakah tidak ada yang lebih baik di sana? Ya sedikit untuk supaya jangan mereka terlalu pikirkan yang nanti akan. Tapi bahwa keputusan untuk kata
Untuk mau bersatu sebagai suami istri ini bukanlah hal yang gampang, karena melalui pertimbangan-pertimbangan. Kalau di CU itu kadang diturun jelek dan segala macam persyaratan. Tetapi yang lebih utama ialah bahwa hati ini yang sangat diresapi oleh iman kita akan memampukan kita untuk menentukan apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita putuskan. Seperti tadi, banyak laki-laki lain. Ada Paulus, ada Leo, ada Yohanes, ada Parto, dan tapi kenapa dia? Ini adalah soal pilihan dan keputusan. Demikian juga Wahyu, pasti banyak yang lain. Ada Mariati, ada Jeminan, tidak ada Salinan. Tapi mengapa Sunan Jati yang dipilih? Ini adalah soal pilihan dan keputusan. Dan seharusnya kalau tadi saya tanya apa yang kamu maksud dia menyayangi saya, kata lain dari saya apa? Cinta. Sudah lama itu terungkap. Sudah berapa tahun? 1 tahun. Artinya baru mulai terungkap 1 tahun atau seminggu sudah. Nah, ada boleh jadi ini tidak diterima, tapi dalam gereja Katolik hal inilah yang dikatakan menjadi bekal untuk bersama sepakat mau bersatu sebagai suami istri sepanjang hidup. Walaupun ada namanya weekend tresno, jalanan sopo kulino. Apa itu? Nah, cinta itu akan datang dengan sendirinya karena selalu bersama, dan ini jadi bukan yang menjadi landasan. Saya kira ini tidak salah juga bahwa kalian setelah 1 tahun jatuh cinta. Seperti yang kita katakan ketika pergi beli baju, banyak pertimbangan, masuk di pasar keliling dari jam 8 sampai jam 2 sore, belum beli. Akhirnya beli 1, dibawa ke rumah, dipakai dan dilihat di cermin. Ya ampun, tidak enak sekali, warnanya tidak cocok. Kemudian seringkali orang beli pakaian bukan supaya dia karena merasa cocok, tapi supaya dipuji orang. Dia pakai keluar pergi jalan-jalan, ya ampun, kenapa kau beli baju jelek begitu, tidak cocok dengan kulitmu, seperti orang sakit kok. Lalu pergi lagi supaya ini sengaja lihat kepada yayangnya, tiba-tiba yayangnya, ya ampun, jangan kau pergi dengan saya kalau kau pakai baju begitu. Masalahnya lubang di belakang. Baju itu kamu simpan atau kau pakai? Simpan. Katanya tadi banyak laki-laki. Kemudian akhirnya tidak tahu kasih buat kena. Terlambat mereka nggak tahu mau terlambat, saya pakai pasar lagi. Akhirnya buat orang itu. Nah, kalau tahu lagi orang itu yang mesti dari situ. Kamu simpan, lalu personal, kasih orang. Inilah pilihan dan keputusan, dan itu kata lain dari kita yang akan kalian persembahkan dan persatukan sekarang, yaitu kalian telah memilih dan memutuskan, kalau saya beli baju seperti itu saya akan tetap pakai. Lo tahu terserah orang mau bilang jelek atau tidak, ya itu pilihan saya. Seharusnya oleh sebab
sebab itu kita doakan mereka agar baik materi-materi bimbingan dan kursus pertanian telah mereka terima, selain membantu mereka untuk nanti memulai membangun dan memperjuangkan keluarga atau tujuan cita-cita keluarga, maupun yang setiap saat kalian harus lalui untuk tetap bersatu dan yakin Allah lah yang merencanakan ini bagi kalian. Allah juga yang mempersatukan kalian dalam situasi apapun. Allah juga yang akan mendampingi, bahkan membuka setiap jalan keluar setiap persoalan yang kalian alami. Untuk apa sih menikah? Bikin repot, ya? Ya, wah, untuk apa menikah? Banyak orang tidak lagi mau menikah sekarang. Sibuk, repot. Bayangkan kalau sudah ada 5 atau 6 anak, 1 sakit, 1 mau ke sekolah, 1 yang 2 berkelahi, yang lain jatuh di got, repot ya. Apa tujuan perkawinan? Yang kalian akan perjuangkan, yang kemudian kalian bangun dengan kesatuan ini, kebahagiaan. Bahasa Jawanya kalau kebahagiaan apa? Damai, tentram, rahayu, ketentraman. Ya, ini gambaran tentang hidup yang sangat menyenangkan. Rahayu. Siapa tahu nanti ada anak kamu kalau namanya Ayu atau Rahayu atau Rahajo bisa juga. Nah, tujuan itu adalah mencapai kebahagiaan. Maka semua yang kalian bersatu sebagai suami istri, satu dalam Tuhan, satu dalam iman, satu dalam perjuangan, tujuannya membangun kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam iman. Tidak akan dicapai sepanjang kita masih hidup, tapi akan diperjuangkan seumur hidup. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari pertama, hari yang baru membangun keluarga yang akan mencapai kebahagiaan. Cinta itu bagaikan ragi. Kalau ragi, Mas, ayo Pak Wahyu. Wonten ragi. Wonten kesamaan dulu. Ragi itu tidak kelihatan. Kalau ragi misalnya di atas singkong atau apa, ditabur begitu, kemudian dibiarkan ditutup. Lama-lama singkongnya itu menjadi lembek dan kita makan bisa mabuk. Ragi tidak kelihatan, tetapi cinta Tuhan seperti inilah yang akan merasuki atau mewarnai hidup kalian agar nanti bikin mabuk dalam hati, bukan mabuk melano, mabuk dalam hati berbahagia. Amin. Saudara-saudari